marketing internasional gaya Pak Alawi. Bisa ya. Pada intinya kan marketing saya sebagai dosen internasional hebat, harus diakui itu Pak Alawi dalam menunjukkan kehebatan atau keunggulan komparatif marganya. Bisa disetting demikian, menyampaikan cerita bohong semua, dan itu dibukukan. Nah, sementara kita yang jujur nggak pernah membukukan, akhirnya apa? Kita dibajak sekian ratus tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa mawala mabada. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025, saya Al-Faqir Syarifuddin Nawawi alhamdulillah berkesempatan bisa sowan sama beliau, pendekar kondang, tokoh NU yang sangat pemberani, dan itu tidak diragukan lagi, di mana saat ini saya ada di pondok beliau di Sokotunggal 2 di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Perlu menyampaikan rencana penerbitan buku, Pak. Judulnya adalah Rekam Jejak Ajaran Khurafat Habib Ba'alwi. Alhamdulillah sudah finishing, tinggal editing oleh pihak penerbit. Dalam waktu insya Allah 15 hari insya Allah bisa dinikmati oleh semua kalangan untuk bisa melihat sisi-sisi khurafat kesesatan yang ada di kitab Ba'alawi. Kita ambil dari sumber kitab primer sekaligus pembanding baik dari ayat Al-Quran, hadis, tafsir, dan juga pendapat beberapa ulama-ulama dari ahli tauhid, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Mohon kiranya Romo Kiai Haji Nuril Arifin untuk ngedi Sabdo untuk memberikan sekapur sirih penerbitan buku Rekam Jejak Ajaran Khurafat Habib Ba'alwi. Silakan. Yang pertama, saya bukan Kiai Haji Gus saja, karena kalau Gus itu salah nggak apa-apa. Kalau Kiai itu nggak boleh salah. Ini yang dilakukan oleh Kiai Sarif Gus Sarif, saya senantiasa memanggilnya dia Gus Jausan Sarif karena dialah yang memiliki Jausan. Bahkan sempat mendatangkan Gus Dur di alun-alun Makassar. Saya mendampingi langkah yang sangat bagus ini dimunculkan karena tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Jadi ulama-ulama NU maupun ulama sebelum NU, salaf, kalaf, dan zaman tapi senantiasa berdebat, lalu menulis, dan tulisan itu menjadi bantahan tulisan juga, dan melahirkan tesa, antitesa, kemudian menjadi sintesa, dan menjadi ilmu yang lengkap sampai sekarang. Tradisi ini sudah sekian ratus tahun berhenti. Mudah-mudahan Gus Sarif ini memicu anak-anak muda, Gus-Gus yang lain untuk bangkit, menulislah, karena mumpung momennya bagus. Bisa saja bukan hanya tradisi khurafat, bisa dilakukan tulisan dalam bentuk sentuhan yang berbeda. Jadi misalnya di bidang manajemen bisa menulis dengan gaya manajemen, marketing internasional gaya Pak Alawi. Bisa ya. Pada intinya kan marketing saya sebagai dosen internasional di beberapa perguruan tinggi itu memang hebat, harus diakui itu Pak Alawi dalam menunjukkan kehebatan atau keunggulan komparatif marganya. Bisa disetting demikian. Jadi mulai ondol-ondol sampai ini biasa double kabeh. Menyampaikan cerita bohong semua, dan itu dibukukan loh. Dibukukan.
Nah sementara kita yang jujur nggak pernah membuka, akhirnya apa? Kita dibajak sekian ratus tahun. Untung saja ini ada seorang, bagi saya seorang mujadid dalam tanda petik muda yang membuka mata kita. Secara insting ulama-ulama itu merasa sejak awal itu saya menentang Habib itu. Dari mulai Habib Syekh, mulai Habib Rizik, mulai Habib siapa. Tapi tidak mampu menunjukkan kepustakaan data yang demikian bagus. Baru ketika Gus Muda ini, Maduddin ini menampilkan kasanah perpustakaannya, kita jadi ternyata Allah yang melatih hati kita ini, kemudian melahirkan warning. Oh ternyata warning itu benar. Tetapi harus sekarang ini ajak anak-anak muda di kalangan NU untuk mulai menulis apapun. Dimulai dari Gus Sarifuddin. Mudah-mudahan nanti akan muncul gus-gus yang lain. Jadi tidak cuma asparagus tok, tapi tidak tahu nulis apa-apa gitu. Jangan. Bukan kelompok gus yang kemudian berkumpul untuk mencari sesuatu, tapi masalah ilmu bisa dibukukan dan dilestarikan kembali. Sayyidina Ali mengatakan, apabila seseorang menerima satu huruf dari ilmu, dia layak dijual. Demikian tingginya ilmu itu, sampai demikian padanannya. Hanya mengajarkan satu ilmu, jangankan satu ilmu, satu huruf, kita layak dijual oleh guru kita. Ini sudah lama hilang. Mudah-mudahan bukunya segera terbit. Dan saya minta setiap pesantren memasang di rak kepustakaannya, rak kita sak jilid. Untuk apa? Sebagai pengingatan, karena kita NU ini miskin sekali dengan tradisi kepenulisan. Tinggal ngomong, kalau di panggung mah 2 jam juga ngomong nggak berhenti, nggak kehabisan bahan. Tapi ketika menulis, godal gaduh, sehingga dunia medsos sempat dikuasai mereka. Ya alhamdulillah. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada anak-anak NU, sudah pandai menulis di medsos. Sekarang meningkat menjadi menulis di buku. Jadilah musuneh modern yang ngerti dan adaptatif terhadap keadaan lingkungannya dan medan perjuangannya. Silakan dipelajari dan dibeli supaya ilmu ini ngerembok dan kebenaran itu ada, dan kebenaran itu berdasarkan tradisi kepustakaan linier maupun sekunder maupun tersier, sehingga Islam dipandang sebagai cahaya yang menarik, bukan hanya sekedar pemaksaan terhadap paham yang diwarnai dengan khurafat. Hilangkan khurafat. Kita malu dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak ada geger-geger soal apa luar biasa. Tapi orang NU ilmunya lebih tinggi, wali-walinya itu nggak ada wali-wali dari Muhammadiyah, semua NU. Padahal di Muhammadiyah sebenarnya ada wali. Meskipun wali masturnya banyak. Tapi rasanya, feelingnya, makrifatnya itu bisa mengenali, mengendus ini bangsa batil atau tidak. Dan kita harus segera ke dokter THT karena telinga, hidung dan tenggorokan kita sudah tertutup oleh bau ba'alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli buku rekam jejak ajaran Khurafat Sesat Habibah Alwi, penulis Syarifuddin Nawawi dari Tegal. Matur nuwun.